kasih untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau Tuhan selalu memuji-Mu. Kami mau Tuhan selalu memuliakan-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak menerima pujian kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian kami ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam minggu ini saya komunikasi dengan seseorang, ya seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Seringkali kami sharing sekalipun lewat telepon tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dia banyak belajar firman Tuhan, setiap hari membagikan renungan, dan saya sampaikan kepada dia bahwa dalam situasi sekarang ini, ya, kita saat ini, kekuatan kita itu satu, ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah kekuatan orang-orang percaya, itulah kekuatan orang-orang Kristen di dalam menghadapi segala situasi keadaan yang sulit seperti saat-saat ini. Kekuatan kita itu muncul, itu hanya dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, melalui pembacaan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu kita renungkan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika saya membaca bagian ini, Mazmur 126 ayat pertama sampai yang ketiga, Bapak Ibu, itu ada dua hal yang nanti kita akan perhatikan. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di situ ketika Tuhan, itu lagu yang seringkali kita naikkan, kita memuji Tuhan di rumah Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Apa itu Sion? Sion itu berbicara tentang orang Israel. Itu latar belakangnya itu seperti ini. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa. Tapi ayat sebelumnya, bagian sebelumnya, di situ dikatakan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah bahwa ketika orang Israel mereka menuju ke Bait Allah, ya, mereka selalu mengingat akan lagu ini, mengingat akan bagian ini. Bait Allah mereka ada di satu bukit. Mereka ketika melakukan perjalanan naik ke gunung Allah, mereka mengingat
akan sebuah peristiwa yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Dan peristiwanya itu adalah bagaimana ketika orang-orang Israel, mereka itu dibuang ke Babilonia. Nah, kemudian mereka kembali lagi ke Israel, kembali lagi ke negaranya. Ketika mereka kembali ke negaranya, dipulangkan, mereka bersorak-sorai. Nah, itulah nyanyian seperti ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saat itu mulut kita penuh dengan tertawa. Mengapa mereka tertawa? Karena dari sebuah situasi, mereka itu orang yang dijadikan budak, orang buangan. Tapi kemudian muncul sebuah dekrit, perintah, biarlah engkau kembali lagi ke negaramu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang raja memberikan perintah, pulanglah ke negerimu dan tinggal kembali di negerimu, di Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya ketika mereka pulang, mereka menyanyi dengan sukacita. Itu seperti bermimpi. Itu seperti bermimpi bagaimana seorang raja mempersilahkan orang-orang yang semula itu menjadi aset negara, tapi kemudian dibawa silahkan pulang dan bangun kembali kerajaan, bangun kembali bait Allah. Makanya mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita. Mengapa sih mereka dihukum? Mereka dibuang itu ada apa? Mereka dibuang ke Babilonia kurang lebih 70 tahun. Mengapa 70 tahun? 70 tahun itu berbicara sebenarnya bangsa Israel itu seperti ini. Mereka itu diberikan tanah oleh Tuhan. Tahun pertama, tahun kedua sampai tahun yang ke-6 mereka boleh menanami tanah yang mereka miliki. Tapi tahun yang ke-7 mereka tidak boleh untuk menanaminya. Biarkan itu menjadi sebuah kebebasan tanah itu. Jadi nggak boleh ditanami. Tahun berikutnya, setelah tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 mereka boleh menanami kembali. Begitu berikutnya kelipatan 7. Selama 70 tahun lebih mereka ibaratnya itu saya boleh katakan rakus. Tidak mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Tahun ke-7, tahun ke-14, tahun ke-21, tahun ke-28 sampai dihitung 70 tahun. Setiap ketika mereka pada tahun ke-7 mereka tidak memberikan kebebasan buat tanah itu, mereka tetap menanaminya, mereka tetap mengerjakannya. Sebenarnya Tuhan memberikan hukuman 1 tahun buat bangsa Israel. Sehingga kalau 70 tahun itu bisa dikalikan 70 kali berapa? 7. 1 kali 70. Bangsa Israel mereka dihukum 70 tahun di dalam pembuangan. Itu waktu yang cukup lama dan kemudian mereka kembali, makanya mereka bersukacita. 70 tahun di pembuangan dan kemudian mereka bebas dan mereka kembali dengan bersorak-sorai. Tapi ketika mereka, mulai ayat yang keempat, ketika mereka sampai di tempatnya, di bangsa Israel, bangsa itu sudah hancur. Porak-poranda, bait Allah sudah hancur, tembok Yerusalem juga sudah hancur semua. Dan Tuhan memberikan misi untuk mereka kembali membangun bait Allah. Sehingga ketika mereka kembali ke situ, mereka mengingat bagaimana Tuhan melepaskan dia dan bagaimana pula bahwa mereka harus kembali membangun bait Allah tetapi tidak punya kekuatan. Makanya ayat yang keempat di situ dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini kan beda sekali antara ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat 1 sampai 3 bersorak-sorai.
mereka bergembira karena mereka bisa pulang, ya bisa bebas dari pembuangan. Tapi ketika mereka sampai di tanah Israel, mereka harus berhadapan. Aku membangun, ada visi besar yang harus aku lakukan, yaitu membangun kembali bangsa Israel, membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Tapi apa daya, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk membangun itu. Makanya mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Saudara, inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa memang kita tidak mampu, kita nggak berdaya, kita mesti berseru kepada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Bapak Ibu, kita itu diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada misi Tuhan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dan misi Tuhan, visi Tuhan, itu visi yang besar dan kita mesti mengerjakan hal-hal yang besar. Tapi kita ini kan manusia yang terbatas. Dengan daya kita, kemampuan kita, kita terbatas. Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah mesti kita belajar ini, doa ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan orang Israel untuk mereka akan membangun kembali bait Allah, mereka berseru kepada Tuhan. Tapi bukan hanya berseru. Di dalam ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka untuk membangun kembali bait Allah, mereka berseru kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka belajar untuk menabur walau harus mencucurkan air mata. Ya, menabur tapi hatinya itu harus disangkal, menyangkal diri. Tuhan, aku harus menabur tapi kondisiku seperti ini. Memang bangsa Israel saat itu dalam kondisi yang namanya orang buangan, pulang itu babanya apa. Tapi ada visi yang Tuhan berikan untuk mereka membangun kembali bait Allah, membangun kembali tembok Yerusalem. Apa yang dapat mereka lakukan? Di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka, mereka belajar menabur sekalipun dengan mencucurkan air mata. Saya kira setiap kita pernah mengalami hal ini. Kita belajar untuk kita menabur untuk sebuah misi Tuhan, visi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita kadang harus menyangkal diri. Karena apa? Tuhan, saya punya kebutuhan yang banyak. Tuhan, aku harus bayar ini. Tuhan, aku harus bayar itu. Tapi pekerjaanmu juga membutuhkan apa yang ada pada kami. Dan kita belajar harus nabur, tapi sekalipun meneteskan air mata. Dan itu yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang Israel. Mereka tak berdaya. Mereka orang-orang yang baru pulang, tapi mereka diberikan visi besar, bangun kembali tembok Yerusalem, bangun kembali untuk bait Allah. Kekuatan tidak ada, tapi kita belajar menabur, walaupun harus dengan mencucurkan air mata. Belajar menabur, walau harus menyangkal diri. Coba kalau kita itu berpikir kebutuhan kita kan terus meningkat, terus naik gitu ya. Ada untuk mencukupi kebutuhan harian kita aja kadang kita kurang. Untuk ini dan itu enggak ada.
kita butuh ini ya. Bukannya Natal, Paskah dan lain sebagainya, banyak pekerjaan Tuhan yang kita harus support di situ. Kadang kita harus sangkal diri, aku butuhku banyak, tapi kita belajarlah di situ. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya, benih itu harusnya dinikmati, tapi malah ditabur. Itu lebih menyakitkan lagi. Uang itu sudah ada di tangan, ini bisa aku pakai untuk nutup ini, nutup itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi kadang kita harus belajar maju demi pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tadi kita harus belajar sangkal diri dengan semuanya untuk sebuah visi besar dari Tuhan yang Tuhan lakukan. Tapi saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang terakhir ya, di sini dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak. Amin. Itu kadang kita sangkal diri. Tapi firman Tuhan berkata, kamu pasti akan pulang dengan bersorak-sorak. Orang yang menabur benih pasti akan tumbuh tanaman dan akan menghasilkan buah. Pembangunan Bait Allah akhirnya selesai. Pembangunan tembok Yerusalem juga selesai. Dengan kekuatan mereka yang kecil, yang tak berdaya sebenarnya, mereka dengan kekuatan manusia untuk membangun kembali Bait Allah, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Gak ada kekuatan. Tapi ketika mereka bersama-sama maju, sangkal diri, belajar menabur pada saat itu. Apa yang dirasa tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Ketika mereka belajar untuk ambil bagian dengan visi Tuhan yang besar itu, mereka pun pulang dengan bersorak-sorai. Mereka pulang membawa berkas-berkasnya. Ya, ikutilah visi Tuhan. Ya, belajarlah terlibat di dalam visi Tuhan, pekerjaan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Ada satu pernyataan yang saya sangat suka. Pernyataan seperti ini, bahwa kita adalah orang yang buta untuk hari esok. Karena itu sangatlah wajar bila kita meminta tuntunan dari Dia yang sanggup melihat jauh ke depan. Saya ulangi, kita adalah orang yang buta untuk hari esok. Kita kan tidak tahu dengan hari esok kita, besok apa yang terjadi. Kita nggak tahu semuanya. 2 jam ke depan, 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Apa yang terjadi, kita nggak tahu semuanya. Kita nggak bisa meramalkan, karena memang itu kita. Kita ini orang yang buta tentang hari esok. Makanya sangatlah wajar bila kita meminta tuntunan dari Tuhan, karena Tuhan itu sanggup untuk melihat jauh ke depan. Ikutilah Tuhan, hanyutlah di dalam visi Tuhan, dan ikutilah visi Tuhan.